قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Baik, kemudian kita lanjut ke berikutnya dari perkataannya. Wa tushtaratun niyatu lima tayammamu lahu min hadatsin aw ghairih. Ya, disyaratkan niatan untuk tayamum dia, hadas atau lainnya. Lainnya ini karena sebagian ulama berpendapat bahwa tayamum bisa untuk menghilangkan najis, tapi yang lebih sahih tidak, ya. Jadi disyaratkan niatan untuk tayamumnya, niatan tayamum untuk hadas kecil atau hadas besar diniatkan. Ya, diniatkan. Kemudian di sini apa niatannya? Ya, niatannya para ulama mengatakan niatannya di sini ada dua. Ya. Pertama, niatan untuk membolehkan sholat dengan tayamum ini. Tapi sebenarnya cukup cukup antum niatan untuk menghilangkan hadas sudah cukup. Ya. Menghilangkan hadas karena tayamum ini membersihkan dan menghilangkan hadas. Itu sudah berapa kali Anda bahas bahwa tayamum menghilangkan hadas. Dia bukan hanya membolehkan sholat saja, jadi hadas hilang. Ya, ini harus diyakinkan kepada kaum muslimin. Yang lebih sahih adalah tayamum menghilangkan hadas walaupun junub, hilang junubnya. Hilang junubnya. Status junub hilang dan dia enggak perlu mengulang lagi. Ini lebih sahih. Ya, dikatakan fa inna wa ahadaha lam yujzi'hu 'anil akhar. Kalau misalnya dia meniatkan salah satunya, maka tidak bisa cukup untuk niatan lain. Ya, ini maksudnya adalah jika dia meniatkan untuk hadas asghar, maka tidak terangkat ke hadas besar. Ya, tidak terangkat ke hadas besar. Ini. Jika dia niatan misalnya niatannya untuk hadas kecil, yaitu tayamum ini untuk menghilangkan hadas kecil, maka tidak menghilangkan hadas besar. Ya. Ini salah satu pendapat dari pendapat ulama. Jadi misal seseorang junub. Ya. Dan dia tentu dalam junub itu dia juga mungkin udah kencing, udah pipis, udah BAB, ini hadas kecil semua. Seandainya dia tayamum terus meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil, maka hadas besar yaitu junub itu belum terhilangkan. Jadi butuh niatan menghilangkan hadas besar juga. Wa inna wa naflan aw atlaqa lam yusalli bihi fardha. Kalimat berikutnya, jika dia meniatkan untuk sholat sunnah, maka enggak bisa dia pakai untuk sholat fardu. Ya, misalnya saya pengen tayamum untuk qabliyah zuhur, sholat sunnah. Maka sholat zuhur dia harus tayamum lagi. Untuk sholat zuhur dia harus tayamum lagi karena tadi niatannya hanya untuk sholat sunnah. Ya, begitu ya. Au atlaqa lam yusalli bihi fardha. Atau dia niatan tayamum wis untuk sholat aja. Saya tayamum buat sholat. Ya. Maka dikatakan dia hanya boleh sholat sunnah dengan tayamum itu. Ataupun sholat fardu, tayamum lagi dengan niatan untuk pembolehan sholat fardu.
Ya. Kemudian wa inna wahu shalla kulla waqtihi furudan wa nawafil. Itu jika dia meniatkan tayamum, maka dia salat untuk setiap waktunya, salat fardu dan salat sunnah, yaitu dia hanya tayamum untuk setiap waktu salat saja. Jika memang dia meniatkan salat sunnah dan fardu, dia hanya boleh sholat sunnah dan fardu di waktunya itu saja. Artinya gini, kalau dia tayamum untuk sholat sunnah qabliyah maghrib dan ba'diyah maghrib dan sholat maghribnya, dia tayamum untuk itu. Maka nanti isya, tayamum yang tadi untuk maghrib udah nggak aci lagi. Nanti waktu isya, dia perlu tayamum dengan niatan untuk apa-apa sholat di waktu isya, gitu loh. Ya, namun ini karena apa? Karena sebagian dari salaf mengatakan atau berpandangan bahwasanya tayamum likulli shalah. Berpandangan bahwasanya tayamum itu untuk setiap salat. Ya, bahkan dipandang oleh mereka atau sebagian mereka, setiap salam dari salat habis itu tayamum untuk salat berikutnya. Namun ini dhaif. Ini pandangan yang lemah. Allahu a'lam. Taib, yang sahih adalah tayamum tidak batal dengan keluar dari waktunya. Enggak batal. Karena kembali kepada hakikatnya bahwasanya tayamum ini yang lebih sahih adalah menghilangkan hadas, bukan sebatas membolehkan sholat. Jadi kalau antum sudah tayamum di waktu maghrib, terus di waktu isya antum pengen sholat lagi dan antum belum berhadas lagi, maka tidak harus tayamum lagi, melainkan lanjut aja sholat karena tidak ada yang membuat wudu antum atau tayamum antum batal. Lanjut sholat. Itu pendapat yang lebih sahih, wallahu a'lam. Ya. Taib, sampai sini ada pertanyaan nggak ikhwas sekalian? Atau clear semua insyaallah masa tayamum ini? Pak Fakhruddin ada pertanyaan? Iya, otomatis keikut juga karena niatan untuk wajib itu lebih besar daripada untuk sunnah. Sebagaimana niatan mandi junub, niatan untuk menghilangkan hadas besar itu lebih besar daripada niatan untuk menghilangkan hadas kecil, sehingga tidak perlu wudu lagi kan. Jadi meniatkan tayamum untuk sholat fardu itu otomatis sholat sunnahnya ikutan juga dibolehkan. Ya, ini bagi pendapat ulama yang merinci niatan tayamum, ya, walaupun beberapa ulama itu juga berbeda pandangan. Beberapa ulama menyatakan bahwasanya tidak perlu ada perbedaan dan rincian seperti ini antara sholat fardu dibedakan tayamumnya, sholat sunnah dibedakan tayamumnya. Sebagian ulama mengatakan ya wis, selama dimutlakkan, yang penting untuk sholat apapun mau fardu mau sunnah itu satu tayamum nggak masalah, kata sebagian ulama. Ya begitu, karena ini hanya namanya bab al-ihtiyat namanya, yaitu kehati-hatian supaya sah sholatnya. Tapi sebagian ulama nggak setuju dengan pengklasifikasian seperti ini gitu loh. Ini hanya bab ihtiyat, yaitu penghati-hatian saja. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Apa? Fadal. Di perjalanan kereta. Woi, kamar mandi ya, type. Oke. Bukan keran apa? Iya. Oke, taib. Kereta ya. Kalau kereta sekarang alhamdulillah semua kereta
yang keluar kota jauh itu sudah ada kamar, semuanya ada kamar mandinya dan ada berfungsi dengan baik insya Allah, maka jawabannya untuk konteks kereta kita, ini konteks Indonesia ya, bukan konteks India ya, beda kalau India ya. Konteks Indonesia, maka wallahu alam ana berpandangan bahwasanya tetap wajib wudu dengan air Pak, bukan dengan tayamum. Enggak boleh tayamum dengan air. Adapun untuk sholat, mungkin sholat di kursinya, di seatnya, karena kan nggak ada rest area kalau kereta itu kan, kita nggak bisa turun kecuali sampai tujuan ya. Maka kalau misalnya sholatnya itu nggak bisa kecuali harus di kereta, maka di kereta. Kalau sholatnya mungkin di tempat tujuan masih masuk waktunya, maka wajib di tempat tujuan, karena syarat sah sholat fardu adalah berdiri. Sementara di kereta nggak boleh berdiri. Kembali ke yang tadi, ya, untuk berwudu apakah harus dengan air atau dengan tayamum kalau di kereta? Maka jawabannya harus dengan air. Karena setiap gerbong ada kamar mandinya. Kemudian sesusah apapun itu bagi orang yang masih mampu, maka dia wajib untuk memaksimalkan kemampuannya untuk mengarsir air ke bagian-bagian wajib wudunya, wajah, telapak tangan, wajah, tangan sampai siku, kaki, ya begitu, kepala, ya, ke telinga, dan itu bisa insya Allah, kecuali jika dia mungkin orang udah tua atau orang yang betul-betul tidak memungkinkan untuk berwudu, seperti dia mungkin ya bisa kamar mandi, tapi mungkin misal kayak saya waktu itu habis operasi, nggak bisa banyak untuk bergerak dan khawatir kalau dipaksakan wudu di wastafel kamar mandi kereta itu saya khawatir jatuh kan nggak imbang. Nah ini baru bisa tayamum, ada uzur ini. Air ada tapi nggak bisa menggunakan air secara proper, secara proporsional, nggak bisa. Maka bisa tayamum. Adapun orang normal kayak kita nih sekarang nih, ya, diri normal bisa semua, cuman memang agak sulit aja. Maka masyaqqah dan kesulitan ini tidak menutup kemungkinan bisa untuk pakai air, maka wajib tayamum. Adapun mbah kakung yang udah tua atau apa yang udah nggak seimbang dirinya dan khawatir kalau udah wudu maka dia jatuh, maka ini boleh tayamum. Begitu Pak ya. Ini yang kereta nih. Ya kalau jenengan ya wajib pakai air. Kita wajib pakai air karena mampu untuk itu insyaallah. Begitu. Nah, itu yang kereta. Adapun pesawat, maka ini pertama dikembalikan dulu ke bagaimana keputusan di pesawat. Kadang-kadang sebagian pesawat itu ketika kita jalan ya udah terbang, kadang ada pengumuman tidak diperkenankan untuk berwudu di kamar mandi pesawat. Kalau ada pengumuman seperti itu, maka silakan tayamum. Kenapa ada pengumuman itu? Karena takut dengan orang pada wudu di kamar mandi itu akan membuat gangguan ya untuk pesawat dari kumpulan becekan airnya nanti di bawah itu. Kalau memang ada pengumuman seperti itu ya udah tayamum. Tapi ketika tidak ada pengumuman seperti itu, maka berwudulah. Tapi tayamum di pesawat pun gimana caranya gitu loh. Sementara debu nggak ada, itu dia. Makanya kalau tayamum gimana di pesawat? Di kereta juga begitu sebenarnya. Kalau mau tayamum di mana coba? Cari debu. Ya debu ada di mana? Di karpet, mungkin di sendal. Kalau nggak ada debu ya nggak ada tayamum. Begitu Pak ya. Begitu. Ini untuk kereta yang jarak jauh. Ya. Mau nanya Pak? Oh enggak. Oh ya. Ya begitu Pak ya. Iya. Ada lagi mungkin jemaah lain yang mau bertanya? Kalau tidak ya kita mungkin cukup sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Tapi belum waktu syuruk ya. Waktu syuruk masih berapa lagi bro? Masih lama ya. Hah? Berapa menit? Sepuluhan atau sekitar itu ya. Tapi kita udah habis materinya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu besok hari insyaallah untuk membahas kitab Al-Kafi di bab as-salat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.